Terima kasih. Kami semua sekarang ada di ruangan ini. Ini karena kasih karunia dari Tuhan. Kami sehat-sehat. Kami punya keluarga, punya anak mantu, cucu. Semua karena anugerah dari Tuhan. Kami punya usaha, kami sekolah, kami masih bisa berdiri siang hari ini di tempat ini. Semua karena anugerah dari Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami gagah, tapi itu semua dari Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu terima kasih Tuhan. Ajari kami hari ini menjadi anak yang hormat kepada orang tua, bukan menjadi budak. Bukan menjadi hamba, tapi ajari kami menjadi anak, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Sebentar bicaralah kepada umat pilihan-Mu yang hadir saat ini dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, yang mudah ditangkap. Biar kami siap kapanpun anugerah itu, biar kami siap kapanpun kasih karunia itu, biar kami siap kapanpun berkat yang begitu dahsyat, yang begitu besar itu diberikan kepada kami. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati ke depan dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Haleluya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tema tentang semua karena anugerah dari Tuhan. Ya, kalau tanggal 13 April yang lalu kita juga udah belajar tentang kasih karunia ini, tentang anugerah ini. Kita pada saat itu diperkenalkan dengan Paulus. Paulus itu yang sebelum namanya berubah jadi Paulus, namanya Saulus itu, waduh, orang yang luar biasa brengseknya. Semua anak-anak Tuhan kalau bisa dihabisin, gereja dibangkar, Alkitab dibakar. Tapi bisa dia dipakai oleh Tuhan. Itu karena anugerah dari Tuhan. Saudara, kita semua di sini tidak serusak Paulus. Maka saudara juga akan dapat anugerah dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Pada saat itu saya sampaikan apa itu anugerah, apa itu kasih karunia, itu pemberian Tuhan kepada saudara dan kepada saya. Sebenarnya saudara dan saya tidak layak, tapi itu diberikan kepada Tuhan, itu kasih karunia. Kemudian di hari ulang tahun gereja kita tanggal 29 kemarin, kita juga belajar tentang kasih karunia, tentang semua karena anugerah Tuhan ini. Yang pada saat itu saya sampaikan, saudara datang ke gereja ini, saudara yang mempersona saudara, siapa yang mempersona saudara? Kalau Yesus Kristus yang membuat saudara terpersona
Nah saya ingat waktu kasih mula-mula, itu kita setiap hari, at any time kita terpesona kepada Tuhan. Tidak terpesona kepada siapa-siapa, hanya Tuhan aja. Makanya jangan heran pada waktu kasih mula-mula dulu, doa apa saja gampang dijawab. Kenapa? Karena kita terpesona kepada Tuhan. Nah hari ini, kita masih akan belajar, tapi adalah tentang apa? Tentang, bisa ditampilkan temanya hari ini, tentang mental daripada kasih karunia ini. Ini yang akan kita bicarakan hari ini. Nah saya mau sampaikan kepada saudara begini. Kitab Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. 14 diantaranya itu ditulis oleh Rasul Paulus. 14 diantaranya. Di 14 kitab yang ditulis oleh Paulus ini selalu diakhiri dengan kata-kata kasih karunia menyertai kamu. Wah, saya bilang ini. Dan di kitab Galatia ini adalah surat Paulus tentang kasih karunia kepada jemaat di Galatia. Jadi kitab Galatia ini berbicara tentang kasih karunia. Wow, oleh karena itu saya pikir saya rindu benar semua yang di ruangan ini, mungkin ada berapa? 350 orang ini. Saya rindu semua kita di sini yang hadir saat ini. Saudara bertambah-tambah di dalam kasih karunia. Kasih karunia, anugerah yang semestinya kita tidak layak menerimanya, tapi Tuhan anugerahi. Tuhan berikan. Dan saya rindu kita semua di sini bertambah-tambah di dalam kasih karunia, bertambah-tambah di dalam anugerah dari Tuhan ini. Wow, luar biasa. Nah, oleh karena itu saya kasih. Mari kita baca di Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Saudara kasih dengarkan ini. Selama seorang ahli waris yang belum akil balik, belum dewasa rohani. Sedikit pun ia tidak beda sama seorang hamba. Enggak ada bedanya. Sekalipun dia itu ahli waris yang belum akil balik, itu sedikit pun dia tidak ada bedanya dengan seorang hamba. Enggak ada bedanya. Kalau dia belum akil balik. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ini saudara ingat ini. Jadi sekalipun saudara ahli waris, tapi belum akil balik. Saudara sedikit pun saudara itu nggak ada bedanya dengan hamba. Ya hamba. Nah, pertanyaan saya, yang menerima warisan siapa? Saya punya anak 2. Mbak Sari sama Mas Iman. Yang menerima ahli waris dari saya siapa? Anak. Tapi firman Tuhan katakan di sini, seorang ahli waris yang belum akil balik, yang belum dewasa rohani, yang masih kekanak-kanakan, enggak ada bedanya sama seorang hamba, artinya tidak berhak. Nah, oleh karena itu pagi ini kita mau kuliti ini tentang kedewasaan rohani. Kita mau kuliti ini. Haleluya.
Jadi tadi saya katakan bahwa kitab Galatia ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus yang berhubungan dengan kasih karunia. Kasih karunia ini, berkat yang dahsyat yang besar ini, anugerah yang dahsyat dari Tuhan itu mudah sekali didapat. Kalau saudara punya mentalitas anak, bukan mentalitas budak. Kalau kita memiliki mentalitas seorang anak, bukan seorang budak, bukan seorang hamba. Jadi tadi di ayat pertama kita sudah baca sama-sama, seorang ahli waris yang belum akil balik, dia sama saja seorang hamba. Enggak ada bedanya. Jadi harus menjadi anak yang sudah akil balik. Nah, tadi saya cerita di waktu pagi, saya cerita kepada saudara gini. Ada teman saya, anaknya tamatan dari luar negeri, dia punya perusahaan 10. Anaknya itu udah di atas 30 tahun. Ya mestinya bapaknya ya kasihkan dong ke anak. Sudah 30 tahun tamatan luar negeri, jadi direktur utama 10 perusahaan. Tapi owner dari perusahaan itu, dia belum mempercayakan kepada anaknya sebagai direktur utama, sebagai nomor 1. Masih mempercayakan kepada orang luar, orang lain. Karena anaknya yang 30 tahun ini rasanya dia belum, ini perusahaan yang sebesar ini rasanya dia belum mampu. Nah oleh karena itu aplikasinya dengarkan ini. Bukankah saudara dan saya, termasuk saya ini sering berdoa, bahkan berpuasa, berkali-kali. Tapi kenapa kok Tuhan belum kabulkan? Kenapa kok Tuhan belum jawab? Kenapa Songkasi? Bukan karena saudara kurang baik, bukan. Bukan, tapi Tuhan tahu saudara belum siap. Ternyata kalau saudara diberkati, ternyata uang itu saudara pakai untuk berfoya-foya, itu Tuhan gak mau. Atau kalau saudara diberkati, mohon maaf saudara kawin lagi, gak mau Tuhan berikan. Kenapa? Karena saudara belum akil balik, belum dewasa. Kalau diberikan malah tambah bahaya, makanya belum dikabulkan. Nah oleh karena itu kita perlu menjadi ahli waris, menjadi anak yang sudah dewasa. Dewasa bukan karena umur, saya mau ngomong kepada saudara. Dewasa rohani, kalau udah 50 tahun, wah dewasa, belum tentu. Kalau umurnya udah tua tapi masih belum karu-karuan, ya itu belum dewasa. Atau bukan berarti kalau sudah puluhan tahun datang ke gereja, dia itu dewasa, belum tentu. Nah, saya mau sampaikan nanti kepada saudara di Lukas 15. Kita akan lihat seorang ayah yang punya anak sulung, putra mahkota yang mentalnya mental budak. Nanti kita akan pelajari itu. Jadi begitu, jadi kenapa kok kita berdoa, udah berpuasa, Tuhan belum kabulkan? Karena kita belum siap. Karena kita belum siap. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar, saya mau ngajarin kita tentang firman Tuhan. Bagaimana mempersiapkan fondasi dalam hidup ini. Sedemikian sehingga kasih karunia, sehingga anugerah, sehingga berkat itu bisa datang kepada saudara dan saya. Harus dipersiapkan fondasinya. Menjadi anak. Menjadi ahli waris yang sudah dewasa. Nah sekarang sebelum kita lihat nanti. Belajar dari anak sulung yang yang bermental
hamba itu di Lukas 15, mari kita baca dulu di Galatia 4 ayat 2 dan 3. Galatia 4, 2 dan 3. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Yang saya tahu ini soal perwalian ini, kalau di Inggris, dulu anak saya Iman, waktu saya antar pertama 8 tahun yang lalu, umurnya baru 17 tahun 3 bulan. Nah kalau 17 tahun 3 bulan, di Inggris itu harus ada perwalian, ada orang tua angkat di sana. Harus ada. Dan dia harus jam 21 malam harus ada di kamar. Kalau nggak ada di kamar, maka dicari polisi kemana-mana. Suatu saat dia keluar kamar. Dia ke sebelah, temannya sebelah. Polisi datang. Nggak ada di kamar, dicari, diumumkan di mana-mana. Ternyata di sebelah. Akhirnya dikasih tahu, lain kali kalau kamu keluar rumah, ke sebelah tulis di depan pintu. Itu karena belum akil balik secara umur di Inggris. Harus ada perwalian. Dan diawasi dia, jam 9 malam harus ada di ruangan. Nah ini juga begitu, tetapi ia berada, maksudnya seorang ahli waris yang belum akil balik tadi, berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, demikian pula saudara dan saya. Selama kita belum akil balik, selama saudara dan saya belum akil balik, selama saudara dan saya belum dewasa rohani, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Dengarkan, sepanjang saudara dan saya belum akil balik dalam rohani, dengarkan ini, belum dewasa dalam rohani, maka roh-roh dunia itu akan menguasai saudara. Nanti kita lihat. Kalau saudara belum dewasa di dalam rohani, makanya banyak di Indonesia ini. Waduh, tiap hari kita dengar ini ditangkap, padahal jabatannya tinggi-tinggi. Sudah berumur, tapi karena enggak dewasa. Kayak seperti begitu coba. Bukan punya dia mau dimiliki. Undang-undang dirubah untuk dia. Belum dewasa. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh roh-roh dunia. Nah, sekarang haleluya. Sekarang orang yang takluk oleh roh-roh dunia ini, mari kita coba langsung masuk ke Lukas 15 tadi, seperti yang saya sudah sampaikan. Lukas 15, saya 28 sampai 29 sekaligus. Ya. Jadi orang yang takluk kepada roh-roh dunia, mari kita baca di Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu. Ini anak sulung, ini ahli waris yang belum akil balik. Dengarkan ini. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini kan anak si bungsu ini kan minta harta kepada ayahnya. Pak, bagianku aku minta. Nggak tahu ayahnya juga kasihkan. Kemudian dia langsung jual. Uang yang dia terima itu dia pergi jauh merantau. Dia berfoya-foya. Uangnya habis, semuanya habis. Sehingga dia kerja. Tempat itu terjadi kelaparan. Dia kerja di peternakan babi. Waktu dilihat babi makan cok. Dia mau makan babi juga nggak dibikin. Terus dia teringat ayahnya. Di rumah bapakku, di sana banyak hamba-hamba, banyak pembantu-pembantu yang makan enggak kekurangan. Akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Pada saat masih jauh bapaknya lihat, bapaknya lari kejar, dia kejar anak itu, dia peluk kemudian
dipasangkan jubah, dipasangkan cincin, dipasangkan sepatu. Kemudian dia suruh hamba-hamba yang lain, tolong cari, ambilkan lembu yang gemukan untuk kita berpesta. Anak sulung ini lagi di ladang, dia pulang. Dia pulang dengar suara seruling, ramai bener. Anak sulung ini tanya kepada siapa? Mestinya tanya ke bapaknya dong. Pak, ada apa ini? Ternyata bapaknya tanya hamba. Nah, jadi saya mau kasih tahu kepada saudara, ciri-ciri anak yang belum dewasa, ciri-ciri ahli waris yang belum akil balik. Dengarkan ini. Kayak anak sulung ini, marah. Tapi di ruangan ini enggak ada orang pemarah. Jadi kalau ada di ruangan ini belum tahu asal usulnya, cepat marah. Nah, minggu kapan itu Pak Robert bilang, jangan marah, itu judulnya. Ini juga begitu. Kalau ada orang di sini nggak ada, saya percaya nggak ada. Gampang marah, itu ahli waris yang belum akil balik. Kemudian di sini dia nggak mau masuk, udah marah nggak mau masuk itu ngambek. Ciri ahli waris yang belum akil balik, gampang ngambek, gampang lesu. Itu cirinya. Tapi saya percaya di sini nggak ada itu. Sudah dimarahin juga tenang, nggak marah, nggak ngambek. Tapi di sono-sono, di Korea Utara itu banyak itu. Sedikit-sedikit marah. Robert bilang, Pak Robert, nggak boleh marah. Nah ternyata waktu saya pelajari ini, oh iya ya, pantas saja sering orang sudah berdoa, udah puasa, minta promosi, minta berkat, berkatnya nggak kunjung datang, tempatnya belum siap. Karena gampang marah, gampang lesu. Ini dia, ini orang ini. Kemudian lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Coba kita baca ayat 29. Kita lihat 29. Waktu ayahnya keluar, waktu dia nggak mau masuk ke dalam, ayahnya keluar. Leopole. Nah, dia jawab. Anaknya ini menjawab, tetapi ia menjawab ayahnya. Coba, saya waktu baca ini kok ada anak kayak gini ya. Ini kalau ahli waris belum akil balik kayak gini, coba saudara lihat, ada anak nggak kayak gini? Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Coba, ini saya waktu duduk tadi waktu ibadah satu tadi saya nggak sampaikan. Ini menurut saudara, anak ini menantang apa bukan ini? Dengarkan, saya waktu duduk di sana, oh anak ini menantang orang tuanya ini. Jadi ternyata ahli waris yang belum akil balik itu anak yang suka menantang orang tua. Di ruangan ini enggak ada. Jadi kalau kalau saudara sering sebentar-bentar menantang orang tua, saudara belum siap menerima kasih karunia demi kasih karunia itu. Saudara belum siap menerima anugerah yang luar biasa itu. Kenapa? Karena saudara sering menantang orang tua. Dan saya diingatkan kata-kata melayani. Bertahun-tahun aku melayani. Saya pikir kenapa melayani ya? Mestinya kalau bertahun-tahun semakin mengasihi. Siapa di sini semakin lama ikut Tuhan, semakin mangkel sama Tuhan. Mestinya semakin lama kita semakin mengasihi Tuhan. Tadi pagi saya cerita di tempat ini. Semakin saya berusia, akil balik, semakin dewasa. Begitu saya selesai sekolah, 4 bulan kerja, nikah, bawa istri ke Tanjung Enim. Baru kami kira-kira 6 bulan di sana udah dikasih perumahan.
udah dikasih rumah sama mobil dinas baru, baik insinyur baru tuh. Langsung mama saya undang ke Tanjung Enim, tinggal bersama-sama dengan saya. Kenapa? Karena semakin tua, bukan mau melayani ayah, melayani mama, tapi mengasihi mama. Semakin mengasihi mama. Saya pergi lagi ke Jerman, istri saya di Solo. Istri saya beli baju ini, beli itu, kirim ke kampung. Mengasihi orang tua. Semakin lama, semakin mengasihi orang tua. Kami beli minyak ikan. Tahu saudara minyak ikan? Tahu saudara minyak ikan itu apa? Sekarang ini mungkin omega 3 kayak gitu. Biar umurnya panjang. Cek, masih ada belum omega 3? Cek terus. Jadi anak tulen, anak yang benar, bukan melayani orang tua, mengasihi orang tua. Anak kayak beginilah yang siap menerima anugerah demi anugerah dari Tuhan. Anak yang sayang, mengasihi papa mamanya. Kalau sekarang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kepada orang kayak beginilah anugerah itu diwariskan kepada anak yang seperti begini. Nah, kita baca lagi. Aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Masa iya sih? Saya rasanya dulu masih kecil sering melanggar perintah Bapa. Benar apa benar? Sampai masih sering nggak dengar nurut papa, nurut mama, masih sering. Tapi dia begini, saya tidak pernah melanggar. Ini coba. Belum pernah aku melanggar perintah papa. Ini ngapusi ini. Ngapusi itu apa ya? Apa itu? Bohong ini. Jadi anak yang sudah akil balik tidak pernah bohong. Tidak pernah berdusta. Jadi kalau saudara dan saya di tempat ini masih sering bohong, masih sering berdusta, saudara bukan mental anak. Saudara mental budak. Nah, kalau masih sering berbohong, sering berdusta, hal-hal sepele, itu bukan mental anak. Itu mental budak, mental hamba yang tidak bisa menerima warisan. Kita baca lagi apalagi. Belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tadi coba kembali ke Galatia 4 ayat 3. Kembali ke Galatia 4 ayat 3 coba. Ini, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Apa artinya roh-roh dunia? Dengarkan. Ini artinya roh-roh dunia. Kembali ke ayat 29. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing. Ini namanya hitung-hitungan. Ini namanya hitung-hitungan. Untung bapaknya ini kan melambangkan Kristus, melambangkan Yesus. Coba kalau bapak dunia ini ngomong apa kau, bisa gitu dia. Apalagi kalau marganya misalnya Sianturi gitu. Ngomong apa kau? Langsung ngomong gitu dia kepada anaknya. Apa pula kau ini? Gitu dia. Kau bilang, enggak pernah aku berikan kambing kepadamu. Dulu kan pernah kita makan kambing guling dulu gitu kan. Kau jangan gitu. Semenjak kau lahir, mamamu sama aku mandikan kau. Kasih sabun, kasih bedak. Kasih apa lagi ya? Kasih baju. Kau jangan hitung-hitungan. Langsung bangkrut itu anak. Tapi karena Bapak ini kan melambangkan Kristus Yesus. Penuh kasih. Dia diam lihat anak satu ini. Gitu. Nah, jadi saudaraku yang kasih ini kan
bertahun-tahun aku sudah melayani. Waduh, menantang. Nah, aplikasinya saya mau kasih tahu kepada saudara. Sering juga kita udah berdoa belum dijawab, terus kita ngambek. Bukankah saya sudah ikut berpuasa? Wah, nantang juga sama Tuhan ini kan. Bukankah aku bayar perpuluhan? Wah, bukankah aku udah begini begitu? Bukankah aku ikut doa begini? Bukankah aku begini? Bukankah aku mengunjungi orang sakit? Bukankah aku udah pergi ke penjara? Bukankah aku begini? Nah ini dunia, ini roh dunia. Jadi saudara kasih kalau doamu belum dijawab sampai hari ini, sampai siang ini, saudara harus sabar. Mungkin wadahnya belum siap, saudara belum siap untuk diberikan anugerah yang besar itu. Saudara sabar, harus cek diri. Karena warisan itu adalah kepada anak yang sudah akil balik, yang sudah dewasa. Kalau diberikan, bukan dia mau cari aneh-aneh, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara harus cek, saudara harus sabar. Kalau belum dijawab, mungkin Tuhan lagi siapkan yang lebih baik. Dari apa yang saudara doakan, dari apa yang saudara harapkan. Mungkin sesuatu yang saudara harapkan, Tuhan mau berikan lebih. Tapi dia tunggu dulu. Tunggu dulu, dia menunggu apa? Menanti saudara. Biar saudara sadar bahwa saudara adalah anak. Ahli waris. Ahli waris, dia mau nunggu itu. Saudara kapan memiliki mental sebagai anak itu? Dia tunggu. Begitu saudara sudah siap. Mental saudara sudah mental seorang anak. Yang semakin lama semakin mengasihi Tuhan. Maka apa yang saudara doakan, apa yang saudara harapkan, bahkan Tuhan kabulkan melebihi daripada apa yang saudara harapkan. Katakan amin, Sang Kasih. Nah, ini Sang Kasih ke ayat ke-29. Sekarang kita pindah ke ayat 4, Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, tadi. Jadi saudara harus sabar. Kalau doa-doamu, harapan-harapanmu belum dikabulkan, mungkin belum genap waktunya. Yesus saja diutus oleh Tuhan itu setelah genap waktunya. Jadi saudara harus sabar. Jadi mental anak sabar. Kalau belum dijawab dia sabar menunggu. Dia pikir oh Tuhan lagi nyiapkan ini. Pasti yang lebih terbaik ini. Gitu. Itu anak. Bukan menantang, biar tahun-tahun aku. Biar tahun-tahun, itu kan janturi itu. Biar tahun-tahun aku melayani Bapak. Karena gak bisa bikin melayani. Melayani Bapak, biar tahun-tahun. Satu kambing pun belum, itu kan nantang. Gimana mau dapat anugerah datang. Nah, sekarang mari kita langsung ke Galatia 4 ayat 6 dan 7. Ini waktu cepat sekali berjalan. Dan karena kamu, nah gini, ini kan kita tadi udah sabar, genap waktunya, Tuhan mengutus anaknya, biar kepada anaknya ini, siapa percaya kepada anaknya ini menjadi anak. Sekarang ini ayat 6, dan karena kamu adalah anak, dengarkan nih, saudara pasang telinga, pasang hati, dengarkan benar-benar. Dan karena kamu adalah anak, semua kita katakan, aku anak. Dengan iman, aku anak. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, karena tadi kita bilang aku anak. Kita tadi semua sudah sama-sama katakan aku anak. Sekali lagi bilang, aku anak. Aku anak, sudah akil balik. Nah sekarang ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Kita sudah menjadi anak. Melainkan anak, jika kamu anak,
maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Wih. Jadi tadi saudara dan saya, saudara harus dengan iman berkata-kata, aku ini anak. Aku ini anak yang sudah akil balik. Aku ini ahli waris yang sudah akil balik. Aku ini punya mental anak. Enggak, jangan saya tampilkan yang tadi terus saya ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Ayat ke-7, yes. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli waris oleh Allah. Jadi saudara dan saya yang sudah disebut tadi anak, maka saudara ada ahli warisnya Tuhan. Nah bayangin, Tuhanmu, Tuhanku itu punya segala-galanya. Dia semua punya langit, bumi dan segala isinya dia yang punya. Dan saudara ahli warisnya. Kok enggak ada yang tepuk tangan gitu ya. Betapa saudara kayanya luar biasa. Karena saudara ahli warisnya. Saya waktu baca ini, makanya gini. Waktu saya belajar ini, benar-benar dari hati saya yang paling dalam. Saya rindu semua jemaat di Intermart. Yang sebentar lagi kita akan pindah ke tempat yang baru. Saya rindu benar kita semua ini punya mental anak. Kita semua ini menikmati kasih karunia dari Tuhan. Seperti saya bilang, apa itu kasih karunia? Apa itu anugerah? Pemberian Tuhan yang engkau sebenarnya tidak layak menerimanya. Dan itu diberikan kepada saudara. Saya rindu benar. Kasih karunia itu mengalir kepada kita. Saya mau nangis rasanya. Saya nggak usah sebutkan, ada gereja. Nggak beda jauh sama kita. Beda-beda 2 tahun, 3 tahun. Gereja itu kasih karunia, waduh. Dia sendiri bingung. Orang bilang gerejanya sekarang gereja 2 triliun. Coba. Apa saja mudah. Apa saja mudah. Jemaatnya udah 60 cabang. Apa saja mudah. Kenapa? Karena dia mentalnya mental anak. Enggak pernah menantang Tuhan. Ya. Luar biasa. Dan saya rindu ini mengalir kasih karunia itu kepada semua kita. Tanpa terkecuali. Anugerah itu begitu mudah. Sangat mudah. Kalau wadahnya sudah siap. Dan ini yang saya mau ajarkan di siang hari ini. Biar saudara persiapkan wadahmu. Biar kasih karunia demi kasih karunia, berkat demi berkat itu akan datang menghampiri saudara. Tapi yang bisa menerima warisan itu adalah anak, bukan budak. Sekarang mari kita baca Lukas 15 ayat 31. Ini yang membuat saya terharu gitu, saya diam. Oh iya ya. Ternyata tadi ayat 7 kita udah baca, coba tampilkan lagi ayat 7 tadi. Jadi kamu bukan lagi hamba. Jemaat di tempat ini siang ini. Kamu bukan lagi hamba. Kamu ini semua kita ini anak. Nah sekarang karena engkau dan saya hamba, maka engkau dan saya, kita ahli warisnya Allah. Sekarang lompat ke Lukas 15 ayat 31. Ini yang membuat saya, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini saya. Dia ngomong, nak. Jangan komplain-komplain. Jangan ribut, nakku.
Jangan nyalahin siapa-siapa. Kamu ini kan anak bersama dengan aku. Semua kepunyaanku, kepunyaanmu. Kenapa kamu nakku protes-protes? Semua kepunyaanku, itu kepunyaanmu. Bayangin bapakmu, bapakku di surga itu punya segala-galanya. Dan itu engkau berhak atas itu. Karena engkau anak, engkau ahli waris dari kerajaan surga. Kepunyaan Bapak adalah kepunyaanmu. Tapi kenapa kau belum? Kenapa hidupmu susah? Kenapa hidupmu kekurangan? Karena padahal Bapakmu itu punya segala-galanya. Kenapa? Kita harus persiapkan hidup kita ini. Anugerah itu begitu mudah, berkat itu begitu mudah. Tetapi engkau dan saya harus mempersiapkan dirimu memiliki mental seorang anak. Memiliki mental seorang ahli waris yang sudah akil balik. Yang sudah dewasa. Yang tidak sebentar-sebentar marah. Sebentar-sebentar ngambek. Sebentar-sebentar komplain. Sebentar-sebentar melawan. Itu bukan mental anak. Mental anak itu semakin lama semakin sayang sama orang tua. Mental anak itu, sekarang pertanyaannya, saudara sudah berapa tahun mengikut Tuhan? Apakah engkau semakin mengasihi Tuhan? Mestinya semakin mengasihi Tuhan. Nah, aplikasinya. Aplikasinya, ini saya digerakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan ini kepada saudara. Kepunyaanku, kata Tuhan, kepunyaanmu. Itu berbicara tentang kepemilikan. Itu berbicara tentang ownership. Itu berbicara tentang belonging. Ownership. Pertanyaan saya, saudara dengarkan. Minggu kemarin kita sudah mulai ibadah jam 12.30. Nanti juga ada jam 12.30. Untuk orang marginal. Saudara percaya nggak orang marginal itu miliknya Tuhan? Enggak kok. Saya tanya kok diam semua ya. Apakah masih ada di dalam ruangan ini? Pertanyaan saya, orang marginal yang datang nanti jam 12.30 di ibadah, orang marginal itu menurut saudara itu milik Tuhan apa bukan? Yang merasa itu milik Tuhan angkat tangan. Oh, yang tidak angkat tangan ini saudara di mana? Nah, kalau saudara merasa bahwa ibadah yang jam 12.30 untuk orang marginal itu adalah kepunyaan Tuhan. Itu juga adalah kepunyaanmu. Ya, saya mau kasih tahu kepada saudara. Minggu kemarin datang 80 orang. Hari ini I do believe even more than 100. Bisa lebih dari 100. Jangan-jangan 200. Selesai ibadah mereka itu kita kasih makan. Kalau saudara merasa memiliki itu, karena itu milik Tuhan. Enggak, saya mau cerita kepada saudara ini. Ini latar belakangnya ini. Ini ibadah kedua lewat dikit juga nggak apa-apa kan. Saya mau cerita kepada saudara. Pada saat mulai dia dilantik yang ngurusin komsel-komsel ini, saya ngomong ke dia. Di mana nanti ada jiwa-jiwa. Bisa 15, 20 orang. Kita bikin gereja baru di situ. Cari jemaat yang baru. Itu kerinduan saya. Dan saya berkali-kali ngomong ke dia. Nah, ternyata
Belum lahir itu, ini lahir ibadah raya. Ya ibadah raya. Nanti jadi ibadah raya 2, ibadah raya ketiga nanti di tempat. Ini ada ibadah jam 12.30 untuk pemulung. Wah, saya itu tahu saudara. Saya itu kayaknya kayak, wah ini dia. Semangat saya. Saya bilang sama Stephen, berapa orang Pak Stephen datang? 30. Aku yang ganti makannya, saya bilang. Dia enggak sampai sekarang enggak tagih-tagih. Aku tahu saudara, udah 3 hari ini. Kan di rumah banyak botol. Ini saya mau ngomong kepada saudara. Botol minuman air mineral. Istri saya enggak perhatiin dia. Botolnya saya lepas, saya injak-injak. Masukkan ke kantong plastik biar banyak isinya. Itu sekarang sudah ada di rumah. Nanti jam 12.30 saya mau bawa ke sana. Karena mereka itu pemulung. Kalau saudara punya kardus, bawa. Atau kalau saudara punya mau kasih, aku kasih beras lah. 5 kilo, boleh. Bisa 5 kilo Pak Stephen. 2 kilo? 100 kilo. Karena ini yang datang ini banyak. Dan ini bukan untuk sehari, bukan forever. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tapi kalau saudara mau memiliki itu, karena itu milik Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa yang aku punya, engkau punya. Kalau saudara aminkan ini, saya benar-benar ini bergairah benar saya. Saya pulang dari sini nanti, saya ambil, lupa tadi bawanya. Saya mau bawa ke sana. Kantong, di dalam kantong plastik. Isinya botol plastik yang sudah diinjak-injak. Dan bagi mereka, mungkin bagi saudara itu enggak ada artinya. Karena mereka itu datang ibadah, bawa gembolan plastik besar. Iya Pak Stephen. Plastik besar begini, kosong. Jadi kalau nanti selesai ibadah, selesai makan, diisi lagi dengan botol-botol plastik, kan gembolannya udah penuh jadi bisa begitu. Tujuan kita biar dia juga kenal kepada Tuhan. Itu bagi Tuhan, malaikat di sorga, 1 orang bisa kenal kepada Tuhan. Itu malaikat di sorga luar biasa. Nah, kalau setelah firman Tuhan ini disampaikan, saudara juga bergairah. Yes, Tuhan aku gak mau lagi gampang marah. Ingat doanya Robert dulu, gak mau lagi marah, gak boleh marah. Aku gak boleh ngambek-ngambekan. Dan aku harus lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan aku tidak mau melawan Tuhan. Aku tidak mau komplain, protes Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan hatimu seperti itu siang hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Biar dalam hatimu, biar engkau layak menjadi anak yang menerima anugerah, yang menerima kasih karunia yang dahsyat, yang semestinya engkau tidak layak menerimanya, tapi itu diberikan kepadamu. Angkat tangan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, jangan ragu-ragu di hadapan hadirat Tuhan. Dengan iman, Bapa, engkau lihat tangan-tangan begitu banyak terangkat. Mereka mau menjadi ahli waris kerajaan sorga yang akil balik. Mereka mau memiliki mental anak, bukan mental budak. Oh haleluya, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mampukan mereka mulai hari ini, biar mereka menjadi keluarga yang siap, pribadi yang siap menerima anugerah dari Tuhan, menerima kasih karunia dari tempat yang maha tinggi, jatuh kepada tangan-tangan yang terangkat ini. Tapi dengan syarat, nggak boleh protes. Siapkan dirimu menjadi anak, memiliki mental sebagai anak. Jadi seperti yang kau harapkan. Maka ke depan ini, jemaat di tempat ini akan dilimpahi, akan didatangi oleh anugerah demi anugerah.
kasih karunia demi kasih karunia yang semestinya engkau tidak layak menerima. Tapi ke depan ini engkau akan terima dan bukan untuk dirimu. Tapi untuk kerajaan sorga. Untuk bagi orang yang memerlukannya. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.